selanjutnya Xiao Yan dikepung oleh para tetua. Hal ini menyebabkan Xiao Yan terpaksa mengeluarkan boneka iblis bumi untuk mengatasi masalah ini. Pada akhirnya Xiao Yan dan Xinlan dibiarkan pergi oleh pemimpin keluarga. Ia sudah pasrah menerima nasib keluarga Ye mereka. Di perjalanan menuju ke tempat Xiao Yixian, Xinlan menceritakan apa yang terjadi saat dirinya, Xiao Yixian dan Xian berhasil keluar dari lubang spasial. Mereka menghabiskan waktu beberapa bulan untuk pergi ke wilayah Pil. Tak pernah terpikir saat Xiao Yixian menghukum penjahat, tubuh racunnya akan meledak. Tak lama setelah itu lembah sungai es datang memburu dan mengepung. Tujuannya adalah demi mendapatkan tubuh racun Xiao Yixian. Diketahui lembah sungai es adalah salah satu dari 3 lembah. Bisa dikatakan lembah sungai es ini sejajar dengan lembah api berkobar. Xinlan melanjutkan, demi melindungi dirinya, Xiao Yixian berinisiatif memancing para pemburu dari lembah sungai es ke sungai kecil Luoshan. Awalnya dia pulang ke rumah ingin memohon bantuan dari keluarga untuk pergi menyelamatkan Xiao Yixian. Lalu pergi mencari kakak Xiao Yan. Siapa sangka, Xinlan menyalahkan diri sendiri. Ia merasa tidak berguna bahkan tidak bisa membantu sedikitpun. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Prioritas utama kita adalah segera pergi ke sungai Luoshan. Aku butuh kau untuk memimpin jalan. Xiao Yan menghibur Xinlan agar tidak merasa bersalah. Diketahui juga tak lama setelah mereka tiba di wilayah Pil, Xian langsung pulang ke rumah. Dia meninggalkan sepucuk surat. Ia mengatakan mendapat perasaan untuk pulang ke rumah. Meskipun identitas Xian itu misterius. Tetapi jika dipikirkan dia pasti punya pendukung yang kuat di belakangnya. Hanya tidak diketahui yang disebut pulang ke rumah itu kemana. Xiao Yan berkata dengan penasaran. Namun sekarang yang terpenting adalah menyelesaikan masalah Xiao Yixian lebih dulu. Setelah itu barulah mencari dirinya. Singkat cerita Xiao Yan dan Xinlan telah sampai di sungai Luoshan. Tempat ini terlihat berbahaya. Meski begitu dengan tubuh fisik spesial Xiao Yixian di tempat ini seperti ikan yang mendapatkan air. Kabut terus menyelimuti sungai Luoshan dan binatang beracun merajalela di kedalaman. Menurut yang didengar oleh Xinlan di tempat ini masih ada binatang iblis berwujud manusia yang sangat berbahaya. Xinlan mengeluarkan tikus pencari racun yang sebelumnya diberikan oleh Xiao Yixian. Tikus ini akan memimpin mereka untuk menemukan keberadaan Xiao Yixian. Dengan segera mereka mengikuti kemana tikus pencari racun itu pergi, di sisi lain Xiao Yixian berusaha keras melawan ahli dari lembah sungai es. Ia kewalahan melawannya hingga terlihat noda darah dari sudut mulutnya. Selain itu Xiao Yixian juga terkena racun es yang hanya bisa diangkat oleh ketua lembah sungai es. Jika dalam waktu 1 bulan energi es hitam yang tersisa di dalam tubuh akan membekukan seluruh vitalitas. Meski begitu Xiao Yixian tidak mau menyerahkan diri kepada mereka dan memilih untuk terus bertarung dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tapi ahli dari lembah sungai es tidak membiarkannya lari dan terus melakukan pengejaran. Racun es yang ada pada tubuhnya membuat aliran Douqi tersumbat. Hal itu membuatnya semakin tak berdaya menghadapi serangan yang dilancarkan kepadanya. Bahkan para ahli dari lembah sungai es membentuk formasi segel es untuk mengurung Xiao Yixian. Ahli lembah sungai es yang menahan Xiao Yixian merasa beruntung karena kekuatan tubuh racun Xiao Yixian belum benar-benar mencapai puncaknya. Jika tidak, dirinya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Merasa tak punya pilihan lain. Xiao Yixian menggunakan tubuh racun miliknya, untung saja sebelum itu benar-benar terjadi Xiao Yan datang tepat waktu, ia meminta maaf kepada Xiao Yixian karena datang terlambat. Kekuatan Xiao Yan yang berada di Douzong Bintang 1 diremehkannya oleh ahli dari lembah sungai es. Menurutnya dengan kekuatan seperti itu tidak sepatutnya membuat masalah dengan lembah sungai es mereka. Seseorang bernama Bing Fu diminta untuk menghadapi Xiao Yan. Sedangkan Xiao Yixian akan ia tangani.
Akibat racun es Xiao Yixian tak mampu berbuat banyak. Xiao Yan yang melihat Xiao Yixian dalam bahaya mengeluarkan boneka iblis bumi untuk menyelamatkannya. Kemunculan boneka iblis membuat sebagian orang lembah sungai es terkejut. Karena berani datang tentu aku punya keyakinan untuk menyelamatkan orang. Xiao Yan berkata dengan penuh intimidasi. Boneka iblis bumi melesat ke depan menghantam salah satu ahli. Orang tersebut tahu jika boneka ini dikendalikan oleh Xiao Yan. Maka dari itu ia memerintah seorang bernama Bing Fu dan Bing He untuk mengurus Xiao Yan. Kali ini Xiao Yan tidak membiarkan Xiao Yixian membantu dan meminta Xin Lan untuk membawa Xiao Yixian pergi beristirahat. Tentu hal tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja oleh orang-orang lembah sungai es. Melihat situasinya seperti ini Xiao Yan meminta bantuan Tian Huo. Tian Huo sedikit kesal karena lagi-lagi Xiao Yan mengeluarkan dirinya hanya untuk menjadi tukang pukul. Meski sedikit protes ia tetap membantu Xiao Yan menghadapi Bing Fu. Setelah mengetahui Tian Huo adalah elit Douzong bintang 8 Bing Fu berkata dengan sopan nih. Bahkan ia memperkenalkan dirinya. Bing Fu memohon agar Tian Huo tidak ikut campur karena masalah hari ini tidak ada kaitannya dengannya. Jika setuju, di masa depan lembah sungai es pasti akan sangat berterima kasih. Sayangnya Tian Huo tidak peduli akan hal tersebut dan pertarungan pun terjadi. Beralih ke Xiao Yan. Ia menggunakan tubuh ilusi petir untuk menghadapi Bing He dan beberapa murid di belakangnya. Bing He yang dijatuhkan dengan segera kembali bangkit dan mengeluarkan piton es raksasa. Sayang 1000 sayang angan-angan tidak sesuai kenyataan. Kekuatan yang ia banggakan belum cukup kuat untuk menumbangkan Xiao Yan. Hal tersebut membuatnya seakan tak percaya jika seorang Douzong bintang 1 mempunyai kekuatan sekuat ini, bahkan Douzong bintang 2 seperti dirinya dibuat tak berdaya, tak ingin memberikan kesempatan untuk bernafas. Xiao Yan segera mengarahkan serangan untuk mengakhiri pertarungan.